mungkin masih sampai saat ini tertinggal. Di antara lainnya kalian bisa ngeliat masih ada tulang-tulang serpihan, mungkin kalau dibilang dari jenazah yang diawetkan. Jadi jenazah yang diawetkan itu dimasukkan ke tempat ini. Jadi hanya berlapis dengan kaca. Bentuknya seperti ini karena kejahilan manusia ya, yang tidak bertanggung jawab nih. Mausoleum Van Mormont terletak di Kampung Pilar, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mausoleum Van Mormont yang merupakan peninggalan Belanda menyimpan sejarah panjang hingga beragam misteri yang menjadi mitos dan dikisahkan warga sehari-hari. Kawasan dengan luas 600 meter persegi itu memiliki 2 pintu pilar sebagai pintu masuk. Selain itu, ada pula 12 pilar lainnya yang disebut sebagai makam, tapi sayangnya kondisinya sudah rusak dan tidak ada lagi tulisan-tulisan di pilar-pilar tersebut. Sementara di dalam bangunan mausoleumnya yang memiliki kubah berbentuk oktagon atau sisi 8, terdapat bagian yang disekat dua. Dan di tempat inilah tersimpan 4 jenazah yang dimumikan atau diawetkan. Menjadi situs bersejarah dengan kondisi tampak tak terawat, Mausoleum Van Mormont disebut warga setempat sebagai tempat dengan daya supranatural yang sangat kuat. Tim cerita legenda menelusuri. Lagi di cerita legenda. Gua kali ini lagi berada di Louis Sadeng, Bogor, Jawa Barat. Sekarang gua mau membahas soal situs Mausoleum Van Mormont. Mau tahu kelanjutan ceritanya seperti apa? Gua akan masuk ke dalam. Ikutin terus perjalanan gua di cerita legenda. Gue sekarang ada di Mausoleum Van Mormont, tepatnya di Louis Sadeng, Bogor. Kabupaten Louis Sadeng, Bogor. Sekarang gue bersama Pak Uus, ya Pak Uus. Ucu Sumarna. Pak Ucu Sumarna, selaku juru pelihara di tempat. Pak, apa kabar Pak? Baik. Pak, Dwi mau sedikit cari tahu tentang tempat ini, asal usulnya kayak gimana. Boleh dikasih lihat ke dalam Pak? Dari pertama-tama itu ada menir Belanda kira-kira umur 14 tahun ke Indonesia, diajak orang tuanya untuk bergabung dengan pemerintah Belanda yang ada di Batavia. Kala itu dia baru umur 14 tahun, terus dia diangkat jadi kerja rendahan, kerani. Kalau sekarang mungkin kurir. Mungkin ada potensi untuk bisa dikembangkan, jadi dia itu disekolahin di Belanda, dia gelar insinyur pertanian, terus dia disuruh mengelola perkebunan yang ada di satu keresidenan, yang kala itu satu keresidenan meliputi 3 kabupaten sekarang,
jadi Bogor, Sukabumi, Cianjur. Dia untuk sementara tinggal di Istana Bogor untuk persiapan segala sesuatu yang akan yang telah direncanakan, itu pembikinan gedung kantoran untuk persiapan perkebunan. Dia setelah itu baru dia mengisi perkantoran yang ada di kampus dalam. Kalau untuk pembangunan ini setelah penaklukan Kerajaan Tirtayasa, jadi perselisihan antara Sultan Haji dengan Sultan Tirtayasa itu, orang Sultan Haji dibantu sama pemerintah Belanda, yang turun tangannya itu Pieter Cornelis, yang selanjutnya dia masuk mualaf. Yang memualafkannya itu namanya Ilyas. Ilyas itu anak Abdul Fattah alias Pangeran Sultan Tirtayasa. Dan setelah itu dia mungkin dekat dengan Ilyas, jadi orang-orang Belanda itu atas petunjuk Ilyas, jadi minta disediakan lahan penguburan. Jadi Mbah Ilyas itu juga minta bantuan ke Mbah Dalem Surya Ningrat Kencana yang ada di Panjaungan kala itu. Nah, Mbah Dalem mengizinkan untuk membuat pemakaman yang ada di Kampung Pilar. Kalau dulu ini Sadeng Jambu namanya. Jadi yang pekerja-pekerjanya adalah keluarga Mbah Ilyas dan lain-lainnya. Ya, adanya di Desa Sibanteng, Kecamatan Leuwi Sadeng, tepatnya di Kampung Pilar. Kampung Pilar itu nama ngambil dari pilar-pilar ini. Memang dulu ada pilar di sana di depan. Sebelum masuk itu ada pilar 2, tingginya 3 meter kalau salah. Jadi orang-orang sini bilangnya Kampung Pilar. Jadi akhirnya sampai karena bentuknya ini pilar-pilar, jadi Kampung Pilar. 2009. Jadi situsnya Cagar Budaya diresmikannya sama Bupati Bogor yang sekarang 2019. Katanya ada yang melihat kereta kencana. Jadi yang itu Belanda ya apa? Yang melihat sinyo Belanda itu kira-kira jam 5 sore kalau nggak salah. Karena yang melihatnya masih keponakan, jadi dia lagi iseng-iseng di bawah di situ tuh. Jadi kala itu hujan rintik-rintik, dia melihat ke atas, nengok gitu ke tanjakan di sana tuh. Jadi ada seorang menir Belanda pakai baju terusan ke bawah, pakai payung, rambutnya terurai pirang, jadi sebahu, katanya cantik. Mang dulu pernah setelah dirusak ini yang kedua kalinya, kan itu tulang belulangnya berserakan di dalam. Jadi ada anak muda kira-kira umur kala itu dia lagi ujian sanawiyah negeri sini. Jadi dia itu iseng mungkin sama kawan-kawannya, dia kepala tengkorak dipakai main bola. Itu 3 hari dia ngomong bahasa Belanda segala macam, akhirnya meninggal. Oke Bapak, berarti makam yang jenazah yang tersisa total 4 jenazah itu di dalam ruangan sini? Ya, yang di dalam sini tadinya. Ini karena dinamakan meselium, ini yang diawetkan. Oh. Ya, karena waktu itu dia direktur yang kedua itu meninggalnya di Perancis.
meninggal di Perancis. Ya, jadi bawa ke di Indonesia lama kan kalau dulu mungkin ya. Iya. Jadi harus ada proses. Jadi di sini udah dibikinin persiapan. bangunan. Oh, jadi yang diawetkan lah ya, Pak ya. Diawetkan. Jadi bisa dilihat kalau keluarga itu mati itu yang 4 bisa dilihat pakai karena kaca bening. Oh, kaca bening. Tapi pakai peti gitu? Enggak. Langsung ditaruh gitu aja. Taruh di- Hanya dikasih kaca sebagian. Ini kaca ini tutupnya. Oh, ini kaca. Iya. Jadi jenazahnya itu masuk ke dalam sini. Iya di dalam situ. Lah ini yang di bawah ini Ini sama. sama. 2 kan 1, 2, 3, 4. Oh, jadi total di sini 4. Yang Namun tidak. setelah pendudukan Jepang ke Indonesia itu dirusak Oh. tahun 42. Sama keluarga dibawa pulang ke negeri Belanda itu yang 4. Iya. Digantikan lagi sama keluarga lagi. Oh, dimasukin sama Nah, keluarganya. Sama jadi diganti ini yang ini di jenazah dibawa, ada yang meninggal lagi dimasukkan lagi 4 lagi. Tapi itu mah biasa pakai peti. Pakai peti. Pakai peti. Sebelumnya nggak pakai peti. Nggak pakai peti, mungkin nggak pakai peti karena itu kan ini kalau dipakai peti nggak kelihatan ini jenazah. Yang berarti yang masih dari dulu tersisa itu hanya makam yang di luar aja. Yang total 33 jenazah yang dimakami di luar. Setelah diganti ini sama jenazah yang lain, tapi ini ditutup pakai coran, pakai beton, tutup. Dirusak lagi sama orang-orang iseng yang haus harta karun. Jadi dijarah, habis. Oke, jadi teman-teman keseluruhan yang ada di ruangan ini total jenazahnya itu 4. Kalau untuk yang di luar itu, yang dimakamin di luar itu total 33 Pak ya, 33. Di bangunan dan gedung yang teman-teman bisa lihat di sini kalau dibilang hanya untuk pengawetan ya Pak ya, pengawetan jenazah gitu. Pengawetan jenazah, jadi memang keseluruhan kalau dibilang Belanda Pak ya, orang Belanda ya Pak ya. Nah Pak, kalau boleh tahu ini yang tembok-tembok tinggi ini apa? Itu makam. Makam. Ya. Jadi kalau nisan lah, karena itu ada namanya tadinya. Ya. Kalau boleh tahu total pengunjung yang datang ke sini itu biasanya Apanya? berapa banyak Pak? Dan dari mana aja? Ya dari seluruh ini aja Indonesia. Ada yang kemarin. Apa memang Jadi kebanyakan sih dari Jawa Barat. dari Jawa Barat? Ada syarat-syarat tertentu nggak Pak untuk berkunjung gitu? Apanya? Untuk para pengunjung syarat-syarat tertentu apa gitu? Kalau itu syarat-syaratnya nggak ada sih, tapi harus dijaga ini kelestariannya aja gitu. Jadi jangan iseng apa mau ngambil apa boleh kan. Jadi untuk para pengunjung dijaga kebersamaannya. Jadi dijaga untuk situs-situs cagar budaya yang ada di Indonesia khususnya Pak ya. Ini setelah sudah rusak mau dirusak lagi itu kan. Ini sudah ada undang-undangnya kalau sudah sudah dilindungi lah ya Pak ya. Oh, jadi untuk di lokasi belakang juga sama ini Pak ya? Makam. Batas ini batas kan ini tadinya masih ada pagar ke sana. Oh, tadinya ada pagar. Sekarang sudah mungkin sama Bapak udah diganti pakai bambu ya Pak? Iya, pakai bambu. Cuma yang ini kuat karena ini beton. Oh, yang ini, yang putih ini. Samping ini. Oh, ini. Kalau yang belakang sana itu bata biasa. Bata biasa. Oh, hanya itu yang beton Pak ya? Total bangunan keseluruhan ada berapa? 33 yang di dalam, di luar. Total bangunan ini lebarnya? Oh, tanahnya. Tanahnya? Kalau yang di keseluruhan tanahnya 60 kali 60. 60 kali 60. Jadi 4.000 meter sama jalan. Yang ini makam Gerrit William Kashmir. Ini. Yang di sini di belakang tuh. Iya, yang ini. Yang di belakang roboh marmer tadinya di sini. Oh, tadinya marmer Pak? Iya. Struktur bangunannya marmer? Marmer semua tinggi 2 meter. Yang ini yang ada pohonnya. Ini. Jadi itu namanya Peter. Ya. William Smith.
tangan kanan Denles. Oh ini William Smith. Terus yang ini istrinya Gerrit. Oh ini bangunan ini. istrinya. Terus yang ini nih Peter Cornelis. Ini yang mualaf. Oh ini yang mualaf. Yang mualaf. Kawin sama orang Hambaro. Banyak anaknya, ada 8. Oh dari total keseluruhan makam di sini yang hanya mualaf masuk Ada 2. Ada 2. William Smith sama ini. Oh ini statusnya mualaf. Ya. Kalau ini bukan makam, Pak? Mana? Kalau yang ini? Makam. Oh ini sama makam. Oh ini bangunan tadinya seperti ini. Ya. Karena diambil batu batanya sama orang yang nggak bertanggung jawab Pak ya. Jadi yang udah pada nggak ada itu juga tadinya ada bangunan begini. Seperti yang udah ditandain sama Bapak Petu itu kan. Ada pohon itu sama berjejer ke sana itu ada tadinya. Tadinya ada. Tapi yang pakai marmer cuma 3, 1 Peter Cornelis, 2 William Smith, 3 Frederick Hendrik Pinsip itu. Iya. Itu bekas direktur di Pancawati, di mana di Bandung. Bandung. Ya. Jadi teman-teman seutuhnya itu sebetulnya itu bangunan, struktur bangunan makam yang di luar itu memang posisinya terbentuk seperti ini, kokoh. Ya. Dan karena ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab mengambil atau mencuri ya, kalau dibilang mencuri dari beberapa struktur bangunan, jadi bentuknya hancur seperti ini kondisinya. Oke teman-teman, gua sekarang ada di Mausoleum Van Motmen, makam Belanda, peninggalan Belanda, yang total keseluruhan makam di halaman luar total ada 33 makam, yang di dalam total ada 4. Jadi yang di dalam ini khusus buat pengawetan jenazah atau yang diawetkan. Jadi teman-teman bisa lihat di belakang gua ada semacam tempat khusus, total 4 dak yang berisi 1 daknya itu jenazah atas bawah, dan di luar bangunan-bangunan seperti ini yang bertanda makam. Jadi total keseluruhan itu ada 33. Nah lokasinya di Louis Sadeng, Bogor, Jawa Barat. Oke teman-teman, gue mau nunjukin ke kalian masih tersisa tulang belulang yang mungkin dari serpihan-serpihan jenazah sewaktu dipindah. Sempat ada pemindahan beberapa jenazah yang diawetkan, mungkin masih sampai saat ini tertinggal. Di antara lainnya kalian bisa ngeliat masih ada tulang-tulang serpihan, mungkin kalau dibilang dari jenazah yang diawetkan. Bau aroma amis pun masih terasa ya teman-teman. Gue mau nunjukin ada beberapa tempat lagi lokasinya seperti ini bentuknya. Jadi satu di sini, satu di bawah. Jadi jenazah yang diawetkan itu dimasukkan ke tempat ini. Jadi hanya berlapis dengan kaca. Dulunya itu dilapis pakai kaca. Dan bawahnya ini menurut pengurus tempat awalnya memang marmer. Jadi sudah termakan usia bangunan tersebut, banyak
diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini pun salah satu makam. Bentuknya seperti ini karena kejahilan manusia ya, yang tidak bertanggung jawab. Awalnya memang bangunannya seperti di belakang saya, yang bisa teman-teman lihat. Awalnya seperti itu, karena orang yang tidak bertanggung jawab, mereka ambil bongkahan-bongkahan batu batanya. Tapi sekarang situs ini sudah masuk di cagar budaya. Jadi buat orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana, sekarang sudah ada undang-undangnya. Bila kalian merusak, kalian akan dipidana.